Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi kesejajaran di dalam mata kuliah Geometri Dasar. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua garis yang berbeda, ya, dipotong oleh satu garis lain atau yang sering disebut sebagai garis transversal. Nah, sebagai contoh, di sini ada dua garis yaitu K dan L, kemudian dipotong oleh garis transversal yaitu garis M yang berwarna biru ini, ya, kemudian menghasilkan dua titik potong, yaitu titik potong pertama yaitu titik A, yang kedua B, ya. Jadi titik potongnya A dan B. Selanjutnya pada masing-masing titik potong ini menghasilkan 4 sudut. Kita namai sudut A1, A2, A3, dan A4. Yang titik B juga sama, ya, menghasilkan 4 sudut, B1, B2, B3, dan B4. Nah, dari sini kita akan mendapatkan beberapa jenis sudut. Yang pertama adalah sudut dalam sepihak. Ya, sudut dalam sepihak ini, kalau kita lihat dari gambar ini, teman-teman, yaitu pasangan sudut A3 dan sudut B2. Manakah itu? Nah, di sini ada A3, kemudian di sini B2. Nah, ini adalah pasangan sudut dalam sepihak. Ada lagi yang kedua yaitu pasangan sudut A4 dan B1. Manakah itu? Yaitu ini A4, ya teman-teman. Ini A4 dan B1. Nah, ini adalah pasangan sudut dalam sepihak. Kenapa disebut dalam? Ya, karena posisinya berada di dalam ini. Ini posisinya di dalam, ini juga posisinya di dalam. Ya. Kalau yang luar tuh sini, ini luar. Nah, nanti kita bahas yang luar. Kenapa disebut sepihak? Ya, karena di sini adalah di pihak yang sama, ini juga di pihak yang sama, gitu. Jadi disebut sepihak. Dalam sepihak berarti di bagian dalam sini di pihak yang sama. Ini juga di bagian dalam dan juga sepihak, ya. Pihak kiri. Itu, yang ini pihak kanan. Nah, itu yang dimaksud dengan dalam sepihak. Nah, kemudian yang kedua adalah sudut luar sepihak. Ya, tadi ini di bagian dalam. Ya, sekarang kita bahas yang di bagian luar di sini. Ini luar, ya, ini di luar. Nah, kalau luar maka pasangannya adalah sudut A2 dengan sudut B3 yang sepihak, ya. Ini A2. Ini juga ada juga dan B3. Nah, ini luar tapi sepihak, sama-sama di pihak kanan. Kemudian ada yang di luar lagi tapi di pihak kiri, ya, sama-sama sepihak. Ya, berarti A1 dan B3. Ini A1 di luar tapi di pihak yang sama. Ya, sehingga disebut pasangan luar sepihak. Nah, berikutnya yang ketiga adalah sudut dalam berseberangan. Jadi kalau berseberangan itu artinya tidak sepihak, gitu. Sehingga kalau berseberangan itu lawan katanya sepihak. Dalam berseberangan posisinya di dalam, ya, contohnya di sini A3 itu berseberangan dalam dengan B1. Nah, dengan sini tuh udah beda pihak, namanya berseberangan. Posisinya di dalam, ya. Kalau yang di sini sama sini bawah ini di luar. Nah, ini dalam berseberangan. Ada satu pasang lagi yaitu A4 dan B2. Ini A4, ya. Itu dalam, tapi di sini berseberangan. Artinya yang satu di kiri, yang satu di kanan. Nah, itu namanya berseberangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sudut luar berseberangan. Ya, sudah tidak sepihak dan tidak di dalam, berarti dia di luar dan berbeda pihak. Ya, contohnya ini, A1 udah di luar dan pihaknya berbeda, yaitu dengan B3. Nah, ini sudah di luar, beda pihak lagi, jadi luar berseberangan. Ada lagi nih A2 di sini, ya A2, ya ini A2 dengan B4. Nah, dengan di sini ini. Nah, gitu. A2 ini dengan B4 ini. Ini luar berseberangan.
Oke. Nah, kemudian terakhir sudut sahadap. Sudut sahadap ini paling banyak. Ada 4 pasang, A1 dan B1. Ya, di sini A1 dan B1 ini sepasang. Kemudian A2 ini sahadap juga dengan B2 ini. Kemudian A3 dengan B3 di sini, ya, dengan B3. Kemudian yang terakhir A4 dengan B4. Nah, di sini A4 dan B4. Nah, ini adalah 4 pasang sudut sehadap. Nah, demikian untuk penjelasan awal ya terkait dengan 2 garis dipotong oleh garis sejajar. Nah, ini adalah soal latihannya, silakan dikerjakan sebagai tugas.